Kira-kira dari pihak pengadilan negeri itu, layanan-layanan apa saja yang bisa diberikan kepada masyarakat? Dalam hal ini ada kaitannya dengan KDRT. Baik, Eh, eh, pemirsa setia maupun pendengar setia mm-mm. dari Radio Bas FM Pak Darmo. Iya. Di samping tadi materi KDRT yang kami sampaikan Pak Darmo, pada kesempatan ini sangat apresiasi sekali kepada Mm-mm. Radio Bas FM. Terima kasih. Mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun baru kali ini mengudara dari Pengadilan Negeri Sampit Pak Iya, Darmo, terima dan kasih. sangat jarang sekali. Hmm. Ada lagi topik yang lain yang akan kami sampaikan, yakni layanan-layanan apa saja yang ada di Pengadilan Negeri Sampit Pak Darmo. Ya, mudah-mudahan nanti dari pihak pengadilan bisa kita sama-sama kerjasama Benar sekali, menyambung ke benar. masyarakat, karena selama ini dari kejaksaan juga sudah jaksa Baik, menyapa masyarakat. Monggo. baik Pak Darmo. Iya. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan kepada pendengar setia Bas FM, khususnya masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, perkenalkan kami Pengadilan Negeri Sampit, apa saja layanan-layanan yang akan kami sampaikan kepada masyarakat. Karena kadangkala di kehidupan masyarakat Pak Darmo yang kami sampaikan, ketika misalnya saya kenalan dengan orang, Pak Jaksa Pak ya. Iya. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat susah membedakan Jaksa dengan pengadilan. kejaksaan itu dengan pengadilan. Walaupun Pak Darmo memang dulunya adalah lembaga pengadilan. Setelah adanya KUHP, undang-undang, terpisahlah yang namanya kejaksaan. Kejaksaan. Tapi di masyarakat itu kami dipandang sebagai kejaksaan. Padahal pada faktanya adalah lembaga yang berbeda. Jadi perlu kami sampaikan kepada pendengar setia Bas FM Pak Darmo, di pengadilan itu secara garis besar ada 4 peradilan Pak Darmo. Yang pertama adalah pengadilan tata usaha negara. Misalnya ada sengketa mengenai pemecatan ataupun sengketa-sengketa mengenai sertifikat, itu diuji di lembaga tata usaha negara namanya, itu pengadilan tata usaha negara. Yang berikutnya adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri nanti akan kami sampaikan seperti yang pengadilan negeri Sampit tangani. Yang berikutnya adalah pengadilan agama Pak Darmo. Pengadilan agama tentunya perceraian agama muslim, pembagian waris, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pengadilan militer. Pengadilan militer tentunya menyangkut teman-teman yang dari TNI maupun yang bernaung di bawah TNI. Kita fokus Pak Darmo ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri dalam hal ini ada pengadilan negeri Sampit menangani 2 perkara besar. Yang pertama perkara pidana, yang kedua perkara perdata. Jadi kadang-kadang kita bingung, orang bingung jadinya dibuat sejauh mana yang pidana dan perdata. Jadi stressing kami Pak Darmo, kalau pidana sudah jelas, tentunya dari mulai kepolisian, kejaksaan masuk ke pengadilan, itu yang pidana. Dalam perkara perdata Pak Darmo ada layanan-layanan kami lagi. Yang pertama misalnya gugatan ini menyangkut tanah, hutang piutang, wan prestasi dan lain-lain itu. Sekarang ada Pak Darmo yang namanya gugatan sederhana. Jadi gugatan sederhana ini Pak Darmo, gugatan yang sifatnya tidak bertele-tele. Kalau dulunya kita menyidangkan kasus perdata tanah, kasus hutang piutang itu sampai 6 bulan, bahkan ada sampai setahun Pak Darmo. Sekarang ada namanya gugatan sederhana ini, utang piutang yang objeknya di bawah 500 juta Pak Darmo. Ini dalam tempo 20 sekian hari harus kelar Pak Darmo. Nah, ini sangat dinanti-nantikan masih larut-larut. Termasuk kemarin catatan sipil Kabupaten Kota Waringin Timur, dalam hal ini Agus Tangkasian, kita berkoordinasi dengan mereka. Itu layanan-layanan unggulan kita Pak Darmo. Semoga layanan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama yang jauh-jauh tempatnya dari Kota Sampit Pak Darmo. Yang berikutnya banyak lagi Pak Darmo, layanan-layanan kami berupa bantuan hukum yang kami siapkan di Pengadilan Negeri Sampit. Ada namanya pos bakum. Seseorang yang tidak tahu permasalahan hukum, mereka bisa konsultasi secara gratis Pak Darmo di namanya pos bakum yang kami siapkan di Pengadilan Negeri Sampit. Misalnya membuat gugatan, konsultasi, mereka bisa menghandle atau membantu masyarakat sehingga akses to justice bisa dirasakan oleh masyarakat Pak Darmo. Kira-kira seperti itu layanan kita Pak Darmo kepada pencinta Radio Bas FM Kota Sampit. Banyak terima kasih Bapak Darminto ya, sudah menjelaskan tentang
layanan-layanan yang diberikan ya Pak ya, kalau bahasa ini layanan prima ya. Siap. Banyak sekali ya yang layanan diberikan, jadi masyarakat jangan khawatir. Siap. Kalau ada permasalahan jangan takut. Siap. Ya kan, harus berani. Terus apalagi dari pihak pengadilan, namanya di sana simbolnya pengayoman. Iya, jadi pengayoman. mengayomi masyarakat. Jadi masyarakat jangan takut. Memang kalau kita berbicara masalah di pengadilan, meja hijau memang rasanya lain. Tapi kalau sudah Anda mengetahui di dalamnya, Iya. akan sejuk dan enak, rasanya indah. Betul sekali Pak. Jadi layanan-layanan itulah tadi contohnya di dalam memberikan layanan di tempatnya yang jauh. Jadi dari pihak pengadilan jemput bola, langsung ke sana. Contohnya saja yang paling mudah, paling simpel, kekeliruan dalam penulisan ijazah akta lahir, nama-nama itu dari pihak pengadilan kerjasama dengan catatan sipil atau dinas kependudukan kerjasama. Jadi sangat-sangat luar biasa ya. Nah, pelayanan prima yang diberikan oleh pengadilan kerjasama dengan instansi-instansi yang lain. Benar sekali Pak. Sebelum kita nanti mengenai ke lain, bisa disampaikan lagi pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pengadilan mungkin untuk memberikan masyarakat di dalam gugatan atau perkara-perkara. Iya. Tadi banyak sekali ya perkara perdata. Sangat banyak sekali Pak Darmo. Jadi kepada masyarakat kami sampaikan apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, kami telah menyiapkan yang tadi Pak Darmo, pos bakum yang berkantor di belakang Pengadilan Negeri Sampit Pak Darmo. Semua hal baik pidana perdata bisa dikonsultasikan di sana sehingga masyarakat tidak kebingungan, tidak mendapat informasi yang simpang siur Pak Darmo. Iya. Terima kasih Bapak Darminta Tasawut ya, SMH. Dalam kesempatan pagi hari ini kita raitkan dengan KDRT tadi. Nah, hal demikian kira-kira dalam kurun waktu tahun mungkin 2000 sekian itu berapa kasus yang sudah masuk itu yang benar-benar masuk. Kalau memang yang di luar itu banyak sekali dengan adanya kecanggihan alat sekarang yang namanya HP. Wah, ini kira-kira yang masuk di pengadilan itu kira-kira kasusnya berat atau bagaimana? Monggo dipersilakan. Makasih Pak Darmo. Jadi sama seperti yang kita sampaikan Pak Darmo, ini kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sampit Pak Darmo yang kami tangani secara langsung tahun 2020 itu Pak Darmo. KDRT itu masuk 6 perkara. Tahun 2020. 2021 masuk sejumlah 7 perkara Pak Darmo. Tahun 2022 ini sampai dengan data terakhir Sabtu bulan yang lalu 1 perkara. Tapi saya yakin dan percaya Pak Darmo, banyak KDRT yang terjadi di masyarakat yang tidak dilaporkan atau enggan melaporkan, bahkan tabu seperti tadi karakter kita sebagai orang timur malu mempertontonkan, menahankan bahkan Pak Darmo, sehingga di case di masyarakat itu sebenarnya banyak yang terjadi, baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Jadi ini sangat riskan sekali Pak Darmo. Semoga dengan tips-tips yang tadi jangan terjadi KDRT di lingkungan kita maupun terutama di keluarga kita Pak Darmo. Oke, terima kasih Bapak. Di dalam kasus-kasus yang ditangani dari mulai tahun 2020, 2021, 2022, kira-kira itu putusan itu yang terbaik banyak putus artinya cerai atau bisa didamaikan. Nah, jadi Pak Darmo perlu kami sampaikan kasus penanganan cerai di pengadilan terbagi 2 lagi Pak Darmo. Bagi teman-teman yang ataupun saudara-saudara kita yang muslim, tentunya perceraian di pengadilan agama. Kasus yang non muslim tentunya di pengadilan negeri. Oh begitu. Jadi ini perkara secara terpisah Pak Darmo. Iya. Yang kita tangani adalah KDRT-nya, tapi perceraiannya belum tentu di pengadilan negeri Sampit. Bisa jadi di pengadilan agama Sampit, bisa juga dia di pengadilan negeri Sampit. Tapi sejauh ini kita kurang lebih 3 tahun terakhir tidak langsung include dengan perceraiannya, karena kita tidak bisa pantau di pengadilan agama Pak Darmo. Cuman kasusnya saja Pak Darmo yang kita ini kan.
Oke, mudah-mudahan dengan adanya talkshow pada pagi hari ini ya, terutama yang mempunyai permasalahan-permasalahan KDRT bisa diselesaikan dalam rumah tangga sehingga Amin, amin. tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Amin. Karena kalau sudah terjadi, kasihan. Contohnya anak yang menjadi korban, Benar sekali Pak Darmo. keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya antara keluarga satu dengan keluarga yang lain agak jauh. Benar sekali. Anak tidak ada figur yang Sosok. diikuti, Benar. sosok. Oh, bapakku aja begini, Benar, oh benar. ibuku aja begini, Benar sehingga sekali, Pak. anak tersebut menjadi korban, padahal korbannya tidak tahu apa-apa. Betul Anak sekali. merupakan buah hati, apalagi kalau kita punya anak yang lengil rasanya, Benar. sangat berbahagia, Bapak. Iya. Dan tentunya itu Pak Darmo, Mm-mm. anak-anak ini adalah generasi penerus Ya, nantinya betul. yang akan mewarisi apa yang kita lakukan sekarang Pak Darmo. Memang Iya. mereka sangat aset yang luar biasa. Iya. Oke, pendengar sekalian, yang mudah-mudahan dari beliau ada trik-trik supaya misalkan namanya rumah tangga pasti ada keselisihan sedikit pun di dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tapi bagaimana untuk mengemas supaya permasalahan misalkan antara suami dan istri lagi ada cekcok sedikit supaya anak itu tidak tahu permasalahan Benar, ini. benar Nah sekali. ini juga pasti terjadi Benar, setiap setiap keluarga. rumah Nah itu Benar. mohon ini ada trik-trik atau cara-cara supaya keluarga ini Baik Pak di Darmo. mata yang lain tetap bagus. Iya, Ya. tentunya Pak Darmo memang tidak ada orang yang lulus 100% Iya, Pak Darmo betul. dalam kehidupan rumah tangga. Mhm. Tentunya ada krik-krik tajam yang besar kecil. Mhm. Memang secara pribadi tips dari saya Pak Darmo, kita tingkatkan kehidupan keagamaan. Betul. Tidak ada yang lain Pak Darmo, hanya Iya, itu saja. hanya satu saja. benar. Sehingga ada pegangan buat kita ketimbang kita melakukan sesuatu, mikir lagi Pak Darmo. Iya, Waduh, iya. tentunya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Pak Darmo. Itu tips-tips dari saya Pak Darmo. Iya. Yang lainnya tergantung kondisi keluarga masing-masing, tentunya masing-masing keluarga itu bisa lebih paham mengatasi apa yang sedang terjadi Pak Darmo. Tapi intinya dari kami, tipsnya secara manusiawi adalah kita tingkatkan kehidupan Kehidupan beragama. beragama. Itu saja Pak Darmo. Oke, terima kasih kepada Bapak Darminto. Sama-sama Pak ya. Darmo. Sebelum kita akhiri, itulah tadi dalam kita talk show di pagi hari ini tentang pembahasan KDRT. Semoga rekan-rekan semua yang sudah menjalani rumah tangga Rumah tangga. ada trik-trik tertentu apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Yang paling utama kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Benar Maha sekali Esa. Pak Darmo. Itu salah satu kunci yang utama. Yang penting dalam suatu rumah tangga ada kerikil-kerikil Benar. yang sedikit Komunikasi. tersandung. Bagaimana kita mengemas, contohnya misalkan kita baru ada selisih dengan istri dan lain Benar sebagainya, sekali, Pak Darmo. supaya anak tidak tahu, oke lah di dalam kita di hadapan anak-anak tetap kita berkelihatan Benar, mesra. benar. Walaupun di dalam kamar kadang-kadang mesingut. Benar Pak Darmo sekali. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu disampaikan lagi untuk Bapak Darminto? Baik Pak Darmo, sekali lagi Pak Darmo, saya sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Darmo selaku penanggung jawab Bas FM. Begitu juga dengan Dinas Kominfo dalam Iya. hal Kabupaten Kondorin Timur Yang yang telah menjembatani. menjembatani sehingga silaturahmi kita ke depan, termasuk kami dari Pengadilan Negeri Sampit Pak Darmo nanti akan membuat acara khusus, Iya. mungkin akan mencontoh kejaksaan nantinya, Iya. Kejaksaan Kondorin Timur untuk program tertentu dan bahasan-bahasan tertentu. Iya. Sekali lagi kami menyapa pencinta maupun pendengar setia Bas FM. Waduh, luar biasa. Sukses selalu, salam hormat buat semua pendengar setia. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bapak dan Minta ya, Rasaut SMH. Pada kesempatan pagi ini sudah memberikan materi tentang kekerasan dalam rumah tangga, sudah digambarkan secara jauh. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Amin. pendengar sekalian, bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya Mbah Darmo bersama Dinas Kominfo Pengadilan Negeri mohon pamit. Kita bisa jumpa lagi dalam acara talk show selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.